Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana dengan NIM C1C01928. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan Pak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama, prosesnya yaitu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini merupakan respon terhadap suatu masalah, ancaman yang dirasakan, atau kesempatan dibayangkan. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Ketika definisi dari masalah atau peluang selesai, pencarian untuk program alternatif, tindakan, kuantifikasi konsekuensi mereka dimulai. Pada langkah ini, sebagai alternatif praktis sebanyak mungkin diidentifikasi dan dievaluasi. Pencarian sering dimulai dengan melihat masalah serupa yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada saat itu. Jika saja dipilih tindakan bekerja dengan baik, mungkin akan diulangi. Jika tidak, pencarian alternatif tambahan akan diperpanjang. Dalam tahap ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis didefinisikan dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif. Meskipun langkah ini mungkin memunculkan pilihan rasional, pilihan terakhir sering didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis daripada fakta ekonomi. Yang keempat, ada penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi penerapannya. Pelaksanaan hanya akan berhasil jika individu-individu yang memiliki kontrol atas sumber daya organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan. Misalnya uang, orang, dan informasi benar-benar berkomitmen untuk membuatnya bekerja. Motif kesadaran. Motif kesadaran ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan ini menjadi pendorong bagi keinginan kita untuk membuat bagian-bagian dari konsep yang cocok satu sama lain secara konsisten. Motif ini mengaktifkan baik pikiran sadar dan bawah sadar untuk membuat masuk akal suatu ketidakseimbangan, ambigu atau ketidakpastian informasi. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan. Kemudian menyeimbangkan dan mengaturnya dengan motif. Selain itu, faktor yang berhubungan erat dengan prediksi adalah perbedaan dalam teori keputusan secara matematis antara kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Kepastian didapat ketika semua akibat dari suatu alternatif keputusan tidak diketahui. Risiko dapat terjadi ketika seseorang menentukan suatu pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Dengan menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk memprediksi, para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama, model keputusan yang diprogram secara sederhana. Model ini ditandai dengan aturan-aturan prediksi yang tidak kompleks, yang ditetapkan oleh orang lain yang bukan si pengambil keputusan. Alternatif yang memuaskan. Ketika pertama kali ditemukan, biasanya langsung dipilih. Yang kedua, ada model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Pada model ini, apapun akan terlihat baik pada saat itu bagi si pengambil keputusan yang langsung memilih alternatif tersebut. Informasi bersumber dari prasangka melalui keyakinan-keyakinan umum.
Yang ketiga ada model keputusan yang diprogram secara kompleks. Pada model ini melibatkan perencanaan yang begitu rinci, masalah dan peluang diantisipasi dengan skala prioritas yang begitu hati-hati. Alternatif-alternatif yang ada dievaluasi berdasarkan pertimbangan memaksimalkan manfaat jangka panjang. Yang keempat ada model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Model ini memiliki ciri khas yaitu partisipasi yang terus-menerus dari semua orang yang terlibat untuk memaksimalkan perolehan informasi dan koordinasi. Jenis-jenis dari model proses. 3 model utama dari pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut adalah yang pertama, model ekonomi. Model tradisional mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia dan keputusan secara sempurna rasional dan bahwa dalam sebuah organisasi ada konsistensi antara berbagai motif dan tujuan. Diasumsikan bahwa semua alternatif adalah dikenal dan bahwa probabilitas yang terkait dengan alternatif dapat dihitung dengan pasti. Keputusan tidak tergantung pada preferensi pribadi, tetapi lebih merupakan didikte oleh tujuan yang konsisten dari organisasi. Yang kedua ada model sosial. Model ini merupakan kebalikan ekstrem dari model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahwa keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial. Yang ketiga, model kepuasan Simon. Model ini berguna dan model yang lebih praktis. Hal ini didasarkan pada konsep Simon pada orang administrasi di mana manusia dipandang sebagai rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, memproses informasi, membuat pilihan, dan belajar. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Pertama, kita akan melihat perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan dan kemudian pada individu dan kelompok yang bertindak sebagai pengambil keputusan dan pemecahan masalah. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dianggap unit pengambilan keputusan yang mirip dalam banyak cara untuk individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan sangat banyak dan gejala masalah dana alternatif yang paling jelas. Hanya jika pencarian gagal akan membuktikan asli organisasi memperluas penelitian mereka dan bahkan memperpanjang ke daerah-daerah rentan organisator. Pembelajaran organisasi. Ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk suatu masalah, organisasi kemungkinan besar akan mengulang pendekatan yang sama dalam memecahkan masalah serupa di masa mendatang. Ketika sebuah pendekatan khusus gagal, maka akan menghindari dalam pencarian masa depan. Yang sama berlaku untuk urutan alternatif yang dipertimbangkan. Juga akan berubah jika organisasi mengalami kegagalan dengan preferensi tertentu. Manusia, para pengambil keputusan organisasi. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali, mendefinisikan masalah atau peluang, yang mencari tindakan alternatif secara optimal dan menerapkannya. Pengaturan organisasi di mana orang yang digunakan tergantung pada jenis masalah keputusan atau opportunity ditemui. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena memiliki kepastian untuk berpikir, memilih, dan belajar. Tetapi rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Perilaku rasional dari individu dalam situasi pengambilan keputusan oleh karena itu terdiri dari atas pencarian di antara alternatif-alternatif yang terbatas akan suatu solusi yang masuk akal dalam kondisi di mana konsekuensi dari tindakan tidaklah pasti. Pengambilan keputusan yang rasional batas individu bervariasi sesuai dengan yang pertama lingkup pengetahuan yang tersedia sehubungan dengan alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua, gaya kognitif mereka dengan asumsi bahwa tidak ada satu gaya yang selalu unggul karena dalam situasi masalah spesifik, lebih dari satu pendekatan dapat menyebabkan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, ada struktur nilai mereka yang berubah. Yang keempat, kecenderungan mereka untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa masa lalu tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampak kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian
masa depan beserta konsekuensi.